Monsinyur Ruby sempat tidak mau dipilih menjadi uskup. Penunjukan dan pengangkatan saya menjadi uskup Agung Semarang itu sesuatu yang sangat mengejutkan, sangat menghebohkan, dan di luar pemikiran saya. Yang saya inginkan hanyalah menjadi seorang imam yang sederhana di desa atau di seminari lah katakanlah ya, menjadi pendidik. Itu aja. Tidak pernah berpikir menjadi uskup. Maka ketika ada tata lowong, Bapak Uskup Pujo almarhum ditimbali Gusti, tidak pernah kepikiran, wah saya nanti bercita-cita menjadi uskup, sama sekali tidak. Maka ketika kemudian mendapatkan WA, nuncio dari Tata Suci, dia hanya bilang, I want to meet you ASAP. Saya langsung spontan emosi. Emosinya itu emosi yang menolak. Dalam arti belum jelas untuk apa sebenarnya dipanggil. HP saya buka langsung saya lempar ke meja. Saya lempar, wus, saya tinggal pergi. Kebetulan waktu itu pas jam makan ya. Lalu saya ke ruang makan di seminari, lalu makan bersama dengan teman-teman. Dan diem aja. Ada ketegangan yang luar biasa. Tegangannya adalah takut, menolak, pokoknya kalau nanti saya diminta saya nggak akan mau. Itulah yang menjadi kesimpulan saya waktu itu. Disuruh datang ke Jakarta untuk ketemu duta besar atau nuncio, secepat mungkin saya tunda-tunda sampai 1 minggu. 1 minggu saya tetap mengajar, tidak seperti biasanya ceria, penuh canda, tapi banyak ketegangan gitu. Sampai ketika mahasiswa pada gojek, saya hampir marah gitu. Namun untungnya enggak jadi marah gitu. Berat badan saya selama 1 minggu itu turun 4 kilo. Bisa gitu ya. Karena nggak bisa tidur, takut, nggak doyan makan, tidak bisa ngomong pada siapapun, ya kan? Namun ternyata di Jakarta, di kedutaan, ketemu nuncio, ternyata ditunjukkan itu pengangkatan dan pemilihan oleh Paus itu. Nah saya yang kaget, sebenarnya saya sudah menyiapkan diri untuk mengatakan no, ya. Karena sungguh-sungguh sesuatu yang besar ya. Namun ketika tiba saatnya nuncio mengatakan ini bukan pilihan, namun ini sebuah perutusan, saya nggak bisa berkata apa-apa. Yang adalah makdek, diem, 1000 bahasa, nggak bisa jawab apa-apa. Kemudian disuruh ke kapel. Di kapel itulah selama 2 jam saya berdoa sambil menangis. Hanya bisa pasrah sambil memohon. Nah itu ada 3 permohonan yang saya minta waktu itu. Tuhan, saya mohon supaya diberi kebijaksanaan, kemudian sukacita dalam pelayanan, dan kerendahan hati. 3 hal yang saya mintakan terus-menerus dalam perjalanan selanjutnya.